Halo, selamat datang di channel Exploring Herbal. Ilmu herbal itu terus berkembang dengan penelitian yang dilaksanakan setiap saat di seluruh belahan dunia. Channel ini membantu Anda untuk memilah dan menyajikan setiap informasi herbal yang terbaru dan juga terpercaya. Tonton setiap video secara rutin dan lengkap sampai akhir. Semakin banyak Anda menambah ilmu, maka semakin paham Anda tentang penggunaan herbal yang ilmiah dan juga rasional. Selamat menyimak. Kita semua pasti kenal lah ya sama aroma khas kayu cendana. Wanginya itu menenangkan, sedikit manis, dan pastinya mewah. Tapi tahu nggak sih, di balik wanginya yang legendaris itu, ternyata tersembunyi kekuatan biologis yang udah dipakai ribuan tahun, dan sekarang mulai dibuktikan sama sains modern. Oke, yuk kita selami rahasia dari salah satu kayu paling berharga di dunia ini. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngerangkum status cendana. Ini tuh bukan cuma sekedar kayu wangi biasa loh. Selama berabad-abad cendana itu dianggap harta karun dari alam, simbol kemewahan dan kesucian yang nilainya jauh melampaui keharumannya semata. Nah, ini dia nih sumber dari semuanya. Kekuatan itu bukan dari sembarang bagian pohon, tapi dari intinya, kayu teras atau hardwood. Bayangin aja ini tuh kayak jantungnya pohon, bagian tengah yang paling padat dan paling tua. Disinilah konsentrasi minyak atsiri yang super berharga itu terkunci. Makin tua pohonnya, makin kaya dan kuat juga aroma serta khasiatnya. Jauh sebelum jadi bahan parfum mahal, cendana itu punya peran yang sakral banget. Yuk, kita coba mundur ke masa lalu sebentar, buat lihat gimana kayu ini jadi bagian penting dari berbagai ritual dan pengobatan kuno. Jadi, jauh sebelum ada laboratorium modern kayak sekarang, para tabib di berbagai belahan Asia itu udah ngandalin cendana. Dalam sistem pengobatan kayak Ayurveda di India misalnya, cendana itu bukan cuma bahan, tapi udah jadi sebuah filosofi, dipakai buat menyeimbangkan tubuh dan pikiran. Dan yang menarik, penggunaannya tuh macam-macam banget. Mulai dari pasta pendingin yang ditempel di dahi, sampai minyak buat meditasi, cendana ini benar-benar kayak apotek serbaguna di zamannya. Bisa buat menenangkan, menyembuhkan, bahkan menyucikan. Nah, ini nih titik baliknya. Kita tahu sejarahnya kaya banget, tapi pertanyaan gedenya kan, apakah semua klaim kuno ini cuma mitos belaka? Atau emang ada dasar ilmiah yang kuat di baliknya? Oke, mari kita beralih dari cerita tradisi ke dalam laboratorium buat cari tahu jawabannya. Sekarang, kita masuk ke dunia sains. Sebenarnya apa sih rahasia biologis yang bikin cendana ini jadi begitu istimewa? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama, soal aktivitas antioksidan. Coba deh, bayangin sel-sel tubuh kita itu kayak diserang terus-terusan sama yang namanya radikal bebas. Nah, cendana ini bertindak kayak perisai. Dia menetralisir para penyerang dan bantu melindungi sel kita dari kerusakan yang bisa memicu berbagai penyakit. Selanjutnya, kemampuannya buat melawan kuman. Penelitian nunjukin kalau minyak cendana itu efektif banget melawan bakteri dan jamur yang sering jadi penyebab infeksi kulit dan masalah lainnya. Jadi, penggunaan tradisionalnya sebagai disinfektan itu ternyata tepat sasaran banget ya. Jadi, siapa sih pahlawan di balik semua kekuatan ini? Kenalan dulu nih sama alpha-santalol alias alpha-santalol. Senyawa inilah yang jadi komponen utama dan paling aktif dalam minyak cendana yang bertanggung jawab atas sebagian besar efek farmakologis yang kita lihat. Coba lihat deh angka-angka ini. Alpha-santalol itu dominan banget. Kandungannya bahkan bisa lebih dari separuh total minyak cendana. Inilah yang membedakan cendana asli dari yang lain dan jadi kunci kekuatannya. Selain melawan kuman dan radikal bebas, penelitian yang lebih baru mengarah pada potensi yang jauh lebih besar. Para ilmuwan sekarang lagi meneliti peran alpha-santalol dalam terapi kanker, dan hasil-hasil awalnya sangat menjanjikan. Jadi cara kerjanya itu ada 3 poin krusial. Pertama, dia itu pinter, bisa bedain mana sel sehat dan mana sel kanker. Kedua, dia menghentikan kemampuan sel kanker buat membelah diri. Dan yang ketiga, yang paling penting, dia itu bisa memicu semacam tombol bunuh diri di dalam sel kanker itu sendiri. Dengan semua bukti ilmiah ini, gimana sih cendana dipakai sekarang? Nah, kita beralih dari laboratorium ke dunia nyata. Dari industri parfum sampai farmasi. Wah, kegunaannya luas banget. Di dunia parfum, cendana itu berfungsi kayak pengikat yang bikin wangi parfum jadi tahan lebih lama. Di kosmetik, dia ampuh buat menenangkan kulit yang meradang. Dan ya, bahkan di industri makanan pun, cendana dipakai sebagai perasa alami. Nah, secara khusus nih, dunia perawatan kulit atau dermatologi itu sangat diuntungkan. Sifat anti-inflamasi dan antimikroba yang udah kita bahas tadi menjadikannya bahan yang efektif banget buat ngatasin masalah kulit, kayak jerawat, iritasi, dan bahkan kondisi yang lebih serius.
Angka ini luar biasa. Coba bayangin, dalam sebuah studi klinis, minyak cendana yang dioleskan ke kutil akibat virus berhasil menyembuhkan total 8 dari 10 kasus. Itu 80% loh, tanpa ada efek samping yang berarti. Ini bukti nyata potensinya dalam pengobatan topikal. Tapi, di balik semua keajaiban ini, ada sisi gelapnya. Popularitas dan nilai cendana yang begitu tinggi ternyata membawa konsekuensi yang sangat serius bagi kelestariannya. Ancamannya tuh datang dari berbagai sisi. Ada pemanenan liar buat memenuhi permintaan global. Ada kebakaran hutan yang menghanguskan habitatnya. Belum lagi ternak yang memakan tunas-tunas mudanya. Dan di atas semua itu, cendana adalah pohon yang tumbuhnya lambat banget, butuh puluhan tahun untuk siap panen. Inilah kenyataan pahitnya. Kayu ajaib yang udah melayani peradaban selama ribuan tahun ini, sekarang justru berjuang buat bertahan hidup. Statusnya sebagai spesies terancam punah berarti masa depannya benar-benar ada di ujung tanduk. Jadi, kita sekarang ada di persimpangan jalan. Di satu sisi, sains terus mengungkap potensi cendana yang luar biasa untuk kesehatan kita. Di sisi lain, kita berisiko kehilangan cendana untuk selamanya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang apa yang bisa cendana lakukan untuk kita, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk cendana? Demikianlah pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya besok pagi. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi sebagai pengingat. Anda juga boleh memberikan saran untuk setiap video dan mengajukan pertanyaan yang Anda bisa ketikkan di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan mengklik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.